bersama TV Desa Banyumas kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Di tahun ini kita bulannya tidak sama dengan tahun kemarin, karena kalau kemarin kan 5 bulan yang dilaksanakan, ini hanya 3 bulan, tapi penanganan saatnya tidak hanya untuk balas tadi, tapi untuk PRT, posyandu
kita data yang untuk bulan Februari tahun 2020. Kemarin kita namanya data 2023 51 terakhir. Dan ini kita masuk bulan Februari 54. Karena mungkin dari 0 sampai 14 sudah masuk. Mungkin itu belum terhitung di buku karena umur segitu kita bisa memberikan PMS secara maksimal. Jadi mungkin nanti yang untuk belum mendapatkan kita kurangi mungkin kita jadi kita bisa memberi yang sudah mulai makan dan tersebut. Dan untuk umur yang 5 tahun ke atas 50 bulan lebih kita hentikan dulu. Ini kan karena mungkin kemarin karena masih banyak yang bingung karena nggak terlupas. Alhamdulillah Februari tahun ini sudah bisa 54, tetapi kita nanti bikin lagi dulu sama-sama. Soalnya kan kalau balikannya itu di posisinya masing-masing. Jadi saya kurang paham, nanti bisa kita bareng-bareng sama-sama. Ini sudah lebih ternyata sampai ini belum masuk pemberian makanan tambahan, jadi kita sudah usah memberikan. Dan mungkin ada yang betul-betul ini sekarang kita juga alhamdulillah dapat yang pemberian makanan dari pihak puskesmas. Itu mau bagaimana? Apa nanti mau tetap sama-sama dapat atau kita yang dari kita semua itu bagaimana biar anggarannya jadi kita tahu ya. Ini kalau yang untuk masalah apa balita, soalnya di sini banyak itu karena kita tinggal urut sewu sampai lagi untuk ibu kader. Karena kita nggak mesti meninggal anak itu betul-betul ibu. Karena anak nangis nggak dicegah, mulanya kita salah. Sedangkan ini yang masuk ke puskesmas nanti kita tinggal ini hasil dari rekapan hasilnya semua. Jadi apapun kalau yang gimana jadinya masuk ke saya ya stunting, padahal anak itu adalah tidak stunting. Ini yang dikatakan yang kita tuh status gizi karena berat badan menurut umur apa berat badan menurut tinggi badannya itu beda dulu. Karena anak yang gizinya murah nanti kategori stunting, anak yang tingginya murah kategori stunting. Itu yang membuat desa kita jadinya panas. Jadi ini mau bagaimana ya Bu, biar betul-betul yang dikategorikan betul-betul stunting gitu. Jadi nanti ditinggalin lagi mau yang seperti apa kategori yang benar-benar stunting untuk berat badan, tinggi badan, atau kan kadang ada yang tinggi badannya kurang, terus beratnya normal, kadang di sini masuk stunting. Ya, beda. Jadi kita makin banyak, karena kita alhamdulillah pemberian makanan sih kita tidak pernah kasih dulu setiap hari kerja keras panjenengan memberikan PMT untuk apa balita-balita kita agar tidak stunting. Tapi ini juga ada faktor dari keturunan ini. Jadi kita nggak bisa kita pengen berupaya agar keturunan stunting kita tuh rendah. Tapi gimana ya Bu? Nyatanya kita juga bukan dari ibu hamil saja sekarang. Alhamdulillah juga sekarang kita sudah ada forum remaja Bu. Remaja juga kita dari remaja kita harus disiapkan agar nanti kelak dia bisa mengandung, melahirkan dan anaknya tidak kekurangan vitamin atau kebutuhan. Kalau yang itu kalsium, kalau yang ibu hamil, kalau yang kekurangan itu kakek Bu. Ya mungkin nanti kita sama-sama ibu. Soalnya ini saya juga tidak hanya balita yang sakit itu, ada yang remaja, ibu hamil dan calon menanti. Kita juga udah ada calon menanti Bu. Sebelum itu juga sebelum jadi calon menanti kita harus memberikan asupan juga Bu. Makanya yang punya anak remaja dari sekarang pintar-pintar minum susu lah pokoknya bisa. Terus juga
Desa Koa, Kecamatan Batu Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2023. Jadi kita baru terinput 86,69%, dengan remaja putri hampir 800 dan balita ada sekitar kurang lebih 600, kemudian meliputi ibu hamil dan nifas dan calon pengantin juga. Dan ibu kita untuk mengisi sekolah desa ini, saya butuh bantuan panjenengan semua, dan untuk agar dan atau semuanya bisa keluar dari tanpa bantuan panjenengan, saya berharap ini alhamdulillah untuk ini kita selalu dengan kita puskesmas ada kita sampai misalnya kita biar sama-sama saya dari pihak kecamatan minta hasilnya kita sama, jadi kita bersumber dari satu, jadi kita kami itu bilangnya sekian, ini bilangnya sekian, jadi nanti pola sama-sama ini saya dari pihak. Tapi ini yang untuk bagian dari, tetapi kalau yang kategori balita isi kurang bu, katanya perempuan itu 26 yang isi kurang. Ada juga nama balita 50-an. Iya. Soalnya kalau yang ini hanya isi kurang, kalau yang 54 itu kan ada yang samping pendek, terus apa kurang normal kayak gitu, sama pendek. Jadi kalau satu bisa perempuannya tinggi saja. Jadi kalau tingginya kurang dari tubuhnya menurut grafik itu maksudnya pendek atau sangat pendek. Kalau gizi kurang itu antara berat badan dan tinggi badan itu sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai dari normal atau kalau kurang maksudnya kurus atau sangat kurus. Kalau pendek terus gizinya bagus, gemuk, itu tetap biasanya masuk kategori pendek atau nggak pendek tapi menurut ketentuan gizinya itu harus baik, bisa jadi seperti itu. Iya, betul. Malah banyak anak yang kurus karena gizinya cukup tidak dapat karena biasanya kategori itu kita saya pendek yang dapat berat. Kadang-kadang ada yang saya kurus kok ada bantuan tapi tingginya seumur bisa seperti itu. Tapi ada anak yang pendek cuma dia kelihatan gemuk tapi karena masuk kategori pendek jadi dapat. Kategorinya kan ada yang pendek dan kategori berat badan menurut umur, ada berat badan menurut tinggi badan, ada tinggi badan menurut umur. Biasanya kalau yang samping itu maksudnya tinggi badan menurut umur. Tapi kalau gizi kurang, gizi buruk masuk
anggaran perbaikan gizi balita gizi kurang bisa diberikan. Iya, sekarang banyak orang masih kurus dari kaki tapi dia di sini cukup. Kesehatan lingkungan keluarganya gimana nanti kan bisa apakah kita melakukan sosialisasi langsung ke keluarganya seperti itu. Jadi nggak PMT terus karena program PMT terus nggak berat kan sebulan 2 bulan udah PMT sesenti dan orang muda kan katanya komedi ya tinggi banget ya kadang-kadang juga padahal rata-rata anak laki-laki dia dikatakan sunat ya kalau sudah lulus kalau sudah 5 tahun sudah sholat katakan nanti berkurangnya seperti itu ya mungkin ini sudah agak sedikit mengarah ya sudah agak dengar sebenarnya apa sih kita tuju gitu kan bagaimana kita cara penerapan stunting itu. Nah tadi sudah disampaikan di bidan bahwa kategori stunting itu memang dilihat dari pendek ya, dari panjang tinggi badan dan juga dari berat tinggi badan usia dan tinggi badan. Nah tentu saja kalau usia naik harusnya tingginya kan naik. Nah kita lihat dulu coba nanti datanya. Kenaikannya dari usia itu kan kita kan bulan pertama naiknya berapa itu ada signifikan apa enggak dengan pemberian PMT kan seperti itu berarti. Nanti supaya tidak dikategorikan stunting itu tinggi badannya yang kayak apa sih sesuai dengan usianya kan seperti itu. Nanti kita lihat di data-data. Mungkin ada masukan atau saran dari kader-kader dulu. Silakan dengan PMT ini ada masukan saran atau mungkin ada kendala dan sebagainya supaya untuk penanganan stunting ini supaya ya bagaimana sebisa mungkin kan kita dengan adanya PMT ini paling tidak stunting turun lah ya, tidak malah nambah terus. Nanti yang lahir pendek maning keturunannya pendek kayak gitu kan. Gitu. Monggo masing-masing dari kader nanti di bidan bagaimana cara penyelesaiannya. Kok kita dari kader dulu ya, nanti terakhir masih manggungnya. Kader salah satu kader silakan dengan Bapak silakan. Ya usah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pos 10 itu ada 5 balita yang dapat terkena PMT, tapi enggak semua pendek ya. Ini pos 10. Tapi karena ada yang itu berat badannya karena terlalu kurus, jadi kita usulkan
Seperti ini namanya Novalin, dia karena kurus karena kena flek, tapi sekarang udah dalam pengobatan dan nafsu makannya udah mulai bagus. Dalam 1 bulan itu kenaikan berat badannya sampai 3 ton 1 bulan ini. Kalau Rahma Yulianita itu memang kategori pendek karena mungkin faktor keturunan bapak ibunya itu pendek. Selain itu mungkin juga karena asupan gizinya kurang karena faktor ekonomi, bapaknya itu kerjanya itu nggak menentu lah. Ya. Ya. Ukuran orang tua pendek dan itu apa? Berapa cm? Kayaknya kurang 150 katanya. Iya. Untuk itu apa bapak? Dua-duanya. Iya. Kalau bapaknya sih mungkin sekitar 150, kalau ibunya kayaknya kurang dari 150. Iya. Masalahnya sama saya itu tinggal saya sih. Tapi kalau melihat dari berat badan menurut tinggi badan itu sih anaknya normal. Tapi cuma melihat dari tinggi badan menurut umur itu pendek. Yang ketiga itu nama balita M. Safi itu kurus. Mungkin karena asuhan kurang ya, cara pengasuhannya kurang. Pagi ibunya kerja sama neneknya, tapi semenjak dapat PMT ibunya kan termotivasi, mungkin karena agak malu atau gimana, akhirnya dianya berusaha agar anaknya berat badannya naik dengan pemberian vitamin. Sekarang berat badannya sudah mulai bagus. Kalau pendeknya kayaknya sih Sampai gigitan dan bisa lulus deh. Di sini ada mbak Sapi. Dilihat dari grafik sih, dilihat dari anaknya sih kayaknya apa ya? Tapi dilihat dari mungkin besok kalau keseluruhan kita turunan ya. ikut ulang. Si umur M1 itu. Kalau Santara itu memang anaknya pendek dan kurus. Dia kemarin dari umur berapa itu sering sariawan. Katanya sih itu karena ini alergi ASI. Tapi kemarin sama ahli gizi dari puskesmas berharap itu heran masa ASI itu membuat alergi itu kan nggak betul. Mungkin menurut saya sih mungkin itu loh kalau pas malam anak minum ASI mungkin kan itu nggak tahu, akhirnya kan dia selalu sering sariawan, akhirnya anaknya pendek dan kurus. Tapi kemarin habis di Santara yang dari puskesmas juga kemarin ada. Yang dapat ini itu memang anaknya pendek dan kurus. Itu karena terlalu sering kena sariawan, akhirnya kan makannya susah. Nah kemarin disarankan sama dokter itu dihentikan ASINya. Sekarang udah sembuh, nafsu makannya udah mulai mau, berat badannya udah mulai naik berat badannya. Kalau tinggi badannya ya sedikit sekali lah. ASI ya? Iya.
Ya makanya kan kemarin saya konsultasikan sama Mbak Rara juga heran, masa ASI bikin alergi. Tapi mungkin kalau menurut saya mungkin karena mungkin malam-malam minum susu. Nah, mungkin kayak gitu. Sariawan, ya benar sariawan. Iya. Iya. Makanya sama dokter itu dianjurkan begitu sembuh langsung makanya iya Kevin memang anaknya kecil tapi ya sekarang itu apa berat badannya dalam 1 bulan naik 3 on. Itu ya kayak gitu apa orang tuanya termotivasi akhirnya mau memberikan vitamin agar nafsu makan anaknya mau. Gimana ya Mbak? Kan berarti semua mana sahabat tuh? Sankara. Kalau sementara kan ekonomi. Saya nih. Ingat. Ini tempat yang sudah Iya. sini aja. Kevin, Ardana, Abi Putra. Ardana nggak ada. Kevin. Ya ada. Kevin, Ardana, Abi Putra. Wong siji. Oh iya benar. M Safi A. Ya. Wafi Ahmad dan Hafizah Rasul. Oh itu Wafi dapat belum tetap baru. Satu tahun 4 tahun. Mazda Arra Faris Nah itu sebentar lagi kan mau lulus. Rahma Yulianita. Iya, nah itu yang tadi kategori pendek karena keturunan gitu. Syahid Safitri. Syahid Oh itu Safitri. kemarin pas lagi di Jakarta anaknya dia siapa? Dinda ya. Berarti ini nggak di sini. Kadang di sini kadang di Jakarta. Kemarin pas ada pemberian PMT akhirnya dialihkan ke itu tadi Sankara karena apa? Tidak menetap. Itu tadi saya gantikan sama Sankara yang Sudah mau laporan lagi. ya. Nomor berapa ini? Kita nih. Nomor 11. Kalau yang ada jadi kan ada Sankara. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas ceritanya hari ini itu audit ya. Terima kasih juga kepada kader-kader semuanya yang sudah saling merecek dan membuat buku itu. Semuanya sudah membawa buku masing-masing. Mungkin bisa turun ya. Kalau tinggi badan kan tidak bisa turun, gitu ya. Jadi loh kita yang turun, gitu, ya. Jadi saya bisa kembali dengan teman-teman minta tolong soalnya ini hasil harus benar-benar. Kalau tidak benar-benar nanti yang terpojokkan itu saya, gitu. Jadi penimbangannya sekarang harus di posyandu masing-masing yang misalkan dalam pos saya alatnya kan di tempat saya, jadi penimbangannya di tempat saya, gitu. Jadi tidak menimbang ke rumah, gitu. Oke, penimbangnya datang ke posyandu yang mempunyai alat tersebut, ada menimbang dengan benar-benar. Sing orang tidur dengan memakai tiduran, gitu, kita sudah mempunyai alatnya, gitu. Jadi kemarin saya cek, ternyata, kok seperti ini, gitu. Dan kepada Pak Heri, nanti kami LPC kami serahkan ke Pak Heri untuk 4 minggu ke belakang, ya, untuk dan foto kegiatannya dan hasil saya penimbangannya dari
selaku PPKD-nya yang pelaksana kegiatannya untuk dikoreksi sebagai bagian pertimbangan dari desa karena ini anggarannya besar. Jadi saya selalu ngomong baik dengan kader Bu, sampai saya di kecamatan saya ditanya dengan Pak Camat pertuasi priwe saya sebenarnya ke desa pun izin ya Pak karena itu stuntingnya dalam apakah dari desa untuk diberikan gantungan gitu jadi saya itu sampai mengatakan itu memanjakan anak itu susahnya minta ampun dari pertama ya faktor genetik sampai dengan kami dari Masra pun kemarin ada prinsip basic ya gitu ternyata kepicet bocah dari pembelian madang karena gitu sampai dengan mereka juga menunggui madang itu jajar bertunggu madang itu tapi contoh dengan saya jadi saya bangkit itu cucunya Pak Marto itu memang anaknya memang tinggi gitu empat orang 6 ya terima kasih 6 itu ada 4 anak jadi bangkit itu memang anaknya itu lebih gitu ya makanya doyan saya selalu menunggui kalau hari Sabtu dan Minggu saya menunggu iya tapi kalau dia itu naik 2 ton 3 ton terus nanti anak turunnya itu 1 ton gitu normal ya saya lah gitu ya itu bangkit itu orang berbendaran kita sama saja dengan Elina ini juga berat badannya naiknya sedikit sekali gitu makanya doyan saya menunggu setiap Sabtu Minggu saya menunggu mamanya Mbak Jajal jangan dikasih makan iya anaknya kecil gitu. Terus Riza lah ini ada perkembangannya Bu kalau Riza ya kelima 4 anak normal semuanya peplo iya itu kan ya cuma yang berubah gitu ya jadi itu bisa ada perkembangan terus kakak ini juga yang namanya telur itu kalau lihat telur itu baik sekali ya karena itu protein ya itu jadi banyak dia enggak ini gitu ya tapi makanya makanya mau gitu ya terus jadi bagaimana ya saya kok solusinya untuk melepaskan stunting ini kadang sampai bingung gitu gimana ya caranya komen yang berkurang stunting ini biasanya aja sakit dan malah tuh apa sakit apa malah tambah bingung ya Bu apa yang mau saya serahkan ke desa mau caranya bagaimana mau untuk melepaskan anak-anak ini tidak hanya untuk PMI saja atau bagaimana untuk mengisahkan ke desa untuk tingkat kelanjutannya kita juga bersama kader sudah sangat karena saya itu sungguh luar biasa kerjanya luar biasa mereka memberikan seperti ini Mbak sesuai dengan narasinya dan mereka sudah menjelaskan ke saya dan saya baca satu-satu ini bocah priwe mengeluarkan LPG ini mereka tanya satu-satu begitu dengan saya jadi yang penting berat badannya apa namanya boleh turun tapi yang namanya lingkar kepala tinggi badan kok malah turun Mbak gitu kan ini ukurnya janji gelem kok bisa gitu makanya saya buatkan laporan per minggu saya sudah buatkan laporan per minggu untuk kelanjutannya sana buat perkembangan di desa nanti saya sama Busri juga Pak Iri Bu Aan nanti mengirimkan filenya untuk menjadi bahan koreksi desa dan desa itu mungkin itu dari saya buat teman-teman yang lain untuk saling mengkoreksi kendalanya di lapangan anaknya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermasalah itu Al-Fadil iya
Ya mungkin karena orangnya itu ya di sini pindah ke bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang masalah alfabet Anda. Saya sudah menelitinya itu makan aja itu susahnya kita akun. Yang pertama itu kadang-kadang kalau ketika tanya minum ASI atau sesuatu yang makan sampai lama, terus yang kedua kadang-kadang dikasih makanan yang cemilan-cemilan apa ya. Ya nanti pas pada saat makan itu jadi anaknya mungkin iya. Yang tinggi itu Al-Fatih. Bapak ibu yang ada yang kedua kan? Iya. Bapak mesin tinggi. Dari ibunya. Kalau bapaknya tetap tinggi kan? Ya itu yang pertama sekarang, ya kayak gitu kembali susah. Ya ada iya, iya. Itu perkembangan si Anda. Yang kedua itu si Al-Fatih. Dia memang anaknya gemuk, cuma yang tingginya yang kurang anaknya Isma. Dia makannya suka, cuma tinggi tingginya gitu. Yang ketiga itu kiranya mungkin karena kalau asal orang tua yang kurang kelas ya cuma sih dengar-dengar sebelum diberi PM saya kadang kalau dibilang pakai masak korpor itu kadang kayak gitu itu pola asuh orang tua iya itu dari tetangga itu kiranya asasnya. Yang keempat itu Joshua yang mungkin dia lahir ke orangku kadang saya panas terusan makannya ya kadang mau kadang enggak kalau lagi pas enggak mau iya terus yang rumah-rumahnya juga ya itu yang rumahnya dari kemudian ya rumah dia tidak pernah terima kasih katanya gak dapat bapak. RT 13 kayaknya dia pernah cuma ya belakangan siapa ya cuma dipakai tok ya ada cucuk banget yang terakhir Hasna tersendiri dia yang makanya cuma kurang berat tingginya sih sudah tinggi badan itu badan berarti masih badan ya kalau orangnya enggak berat badannya kadang-kadang sering turun sering naik sama dengan itu kiranya waktu saya ditanya sama dokter Mati kira-kira gimana sih udah rumah tapi
Saya mulai dari Ahmad Saifullah Ibu. Untuk Ahmad Saifullah memang sudah 2 periode ini mendapatkan PMT yang dulu dan yang sekarang. Yang dulu kenapa? Karena memang dia di warna kuning timbangannya, dari berat badannya di warna kuning, dan alhamdulillah saya ukur lagi yang sekarang sudah masuk warna hijau, jadi sudah nggak di warna kuning. Untuk tinggi badannya pun sudah di atas min 2, artinya sudah tidak pendek lagi, karena ya batas min 3 sampai min 2 sampai min 3 kan pendek. Ini sudah masuk normal seperti itu. Kalau satu, iya. Jadi Ahmad Saifullah memang sudah untuk pada saat ini, ya sudah, alhamdulillah mungkin dari pemberian PMT ini sudah sedikit berhasil gitu Bu, dikatakan berhasil karena sudah berat badannya pun memasuki normal dan tinggi badannya pun normal seperti itu. Terus Al-Fatah Nur Ramadan. Al-Fatah Nur Ramadan memang pada saat pemberian pertama PMT yang pertama, anaknya memang sering sakit-sakitan, jadi sering
panas turun kayak gitu. Jadi memang BB-nya di kuning. Sampai sekarang pun masih di kuning. Dan tinggi badannya pun di bawah min 2. Ibaratnya masih kurang seperti itu. Jadi ini memang dikatakan masih kurus, iya, kurus dan pendek seperti itu kalau Atah. Ini orang tuanya sih cenderung kayaknya normal, bapaknya juga nggak tinggi-tinggi banget tapi nggak pendek-pendek banget gitu. Yang ketiga Ahmad Qurratul Aini tadi, tapi yang nggak masuk itu ya, itu kenapa kita kasih rekomendasi dari kita rembukan juga, bahwa karena memang kekurangan dari pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi fisiknya juga kurang, perkembangannya kurang, pertumbuhannya juga kurang seperti itu. Dan di umurnya yang umurnya 49 bulan itu dia pendek. Grafik tinggi badan dia menurut umurnya itu pendek. Iya, memang agak beda ya Bu dari iya memang nggak ada, tapi memang kita alihkan ke situ gitu pas dulu. Nanti itu ya datanya di Azibutori biar direkam Iya. lagi ya Bu, nanti Iya. Mas kudu napa ya mau nek laporan kecamatan ya aja seketat baik. Kalau ini yang keempat Rafa ini kalau dari beratnya dia masih di garis kuning, tapi kalau dari tingginya dia sudah di atas min 2, artinya sudah nggak masuk pendek lagi, sudah masuk normal seperti itu. Iya, sedangkan BB-nya di kuningnya masih sih, cuma di kuning yang ini Rafa itu. Iya, Mas Rafa sudah masuk min 2, artinya sudah Orang pendek kan sih kan itu stunting pendek sampai berarti Iya. orang pendek itu orang stunting. lah iya untuk Rafa. Berarti monggo mbok mau dikurangi ya nggak apa-apa ini untuk Rafa. Mungkin kalau kemarin mungkin di bawah sini sih Bu, mungkin, tapi karena iya sekarang sudah memasuki dan aman seperti itu. Karena Iya. tinggi badannya nggak akan turun. Iya. Iya, Iya. sudah melewati garis itu berarti Iya aman harusnya gitu ya, mudah-mudahan seperti itu karena ini iya untuk Rafa sudah gitu. Terus untuk Nisa Naira memang ini anaknya sebenarnya kalau dilihat juga nggak kurus-kurus banget, maksudnya agak mentili gitu loh Bu, gemuk. Tapi di tingginya karena ibunya juga termasuk pendek seperti itu. Terus Naira BB-nya juga naiknya sedikit-sedikit, tiap naik sedikit-sedikit juga masih di bawah di garis kuning. Kalau Naira iya, pendeknya juga sama, iya, BB-nya juga kurang seperti itu. Kalau makannya sih sebenarnya kadang mau tapi badannya juga nggak terlihat kurus banget. Ibaratnya kayak mentol-mentol gitu Bu, apanya ini. Tapi kenapa iya begitu. Tapi kenapa kalau ditimbang kok segitu gitu loh. Jadi masih di umurnya itu belum masuk normal seperti itu. kurang isi proteinnya tak khusus kayak gak peninggalan biar mengalami Untuk yang keenam Fania ini makannya juga susah Bu. Fania iya. Iya Fania Akila ada apa di situ nggak ada? Oh Atika. Fania ada kayaknya Bu. Ada iya ada. Kalau Fania itu memang iya makannya susah sampai ibunya itu beli madu, beli susu, sudah dicoba seperti itu. Tapi memang makannya ibaratnya mau tapi sedikit seperti itu. Jadi PMT kadang memang mau makan tapi nggak habis gitu. Ini dari berat badannya Fania juga di kuning, tingginya juga kurang Fania.
Terus Alsena. Untuk Alsena, iya. Ini BB-nya juga kurang. Anaknya kurus. Alsena. Beda itu ya. Alsena. Iya, banyak banget. Karena saya juga balitanya banyak, Bu. Iya. Balitanya juga banyak, Bu. Kita ada 80, sekarang malah 90. 5 RT. Makanya saya timbangan itu 2 kali, Bu. Saya 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya Lokasari, iya, maksudnya beda hari. Karena Lokasari kan kasihan kalau harus ke tempatnya Bu Supri seperti itu. Saya 2 kali malah, Bu, kalau timbangan. Jadi harus 2 kali. Karena kalau misalkan harus jadi 1, sana jarang yang ada yang berangkat. Padahal sasarannya ada 13-an. Begitu. Iya. Karena masuk mungkin RT-nya sih pembagiannya melalui RT-nya, misalnya 4, RT 4, RT 5, RT 6 gitu. Apa masuknya ke nebunnya ya? Rata-rata biasanya masuknya ke sini ya, ke sana 2 RT. Oh, masuknya 4 RT. 4 RT. Kalau saya kan kalau di RW 4 kan kebetulan 2 posyandu. Boleh apa enggak sih, Bu? Di Mentah itu bisa apa? Kalau saya 5 tapi wilayahnya juga banyak, jadi balitanya banyak sekali. Kadang-kadang tambahan dari RT saya, kayak itu saya, terus ikut sini 51 ikutnya, tapi tidak semua. Saya Melasi emang dari dulu, Bu, pendataan paling banyak, apa balitanya paling banyak. Iya benar. Bayarannya pada baik, PMT-nya akeh, kudu gawene akeh, Bu. Abot. Ibu balitanya emang banyak. Oke ya, sisi kurang ya. Oke. Kita temu deh. Iya, Arzaka, Izar, Azram Alvino, Davi Sikri. itu yang dapat bantuan tambahan dari puskesmas malah, Bu. Ya, tapi yang dari desa enggak. Jadi saya bagi 2 itu, yang dari desa ada 9, yang dari puskesmas ada 7. Iya, memang 7 yang dari puskesmas saya bagi 7, tapi yang PRT yang dapat dari desa, iya itu 7, memang 7, tapi beda yang sama yang 9, Bu, beda. Ini balita saya, Bu, banyak nih. Orang maksudnya desa mundur ke puskesmas Ramungan Pelunggulan, ke desa dari Petamburan Lima duit, minggunya jauh. Ternyata akhirnya beda. Ya. Seperti tempat saya kan sangat dapat dari puskesmas, dari desa campur. Iya, saya tetap, Bu.
aja. Saya sih senang banget Bu. Lagi untuk anggaran kerja. Namanya tuh istilahnya ngomong. Uang makan kan sebenarnya tinggal dulu ya. Ya. Ini si desa maksudnya nanti malah alih semua. Iya. Ya, ya, ya. Olah asup, biungnya. Mau diperiki loh. Ini salah asuh, satu bayi, satu beda perlakuannya. Oke, sekarang doyan susu ya jenenge susu. Ya, nanti kalau di PMT orang mandi, mungkin salah asuh itu. Ini susu. Olahraga oksigen. Nanti kita ajak renang. Olahraga ya, kayaknya ya. Yang kau dicukati ya, berarti kayak alhamdulillah banget. Siap. Ya. Ada khasnya 3.000. Sama nggak? Orang kayak gitu pun, itu berjalan itu loh. Posyandu, bercapira, buat PAUD, Bu, hanya setiap hari Jumat. Itu masuk kayak yang dulu. Tambah besar. Jadi 2000 itu kadang kita mikir bikin apa ya 2000 gitu. Paling kita Semasa pakai itu sebulan, bantu sambil jadi indah swadaya. ditambah di sewu sokong kali bocah wanita kan itu bisa ya. Tambah di jadi Beda-beda Mbak jumlah balitanya. Tadi kan misalnya kunjungan kan kita 50.000 apa 100 kan. Kok misalnya pos kan beda-beda ini. Iya banyak. Oh yang ini 80 berarti ya tambah aja lah. Tetap naik sewuan maning dia nggo ya ini misal kan jadi 80.000. Oh karena kok saya ketok berarti ini 50.000 kan satu soal itu. Oh Bu, saya kalau mereka punya pos 5 ini paling sedikit kayak pos 5 Bu. Pira Mbak Sri? Pira? Pos? Ya 15an. Mbak kecil banget dibanding saya. Wilayahnya memang RT-nya kan anak kecilnya mungkin. Iya. Iya. Iya betul. Balitanya sedikit.
Uangnya tua-tua Bu. Sudah. Iya sudah nggak boleh lagi. Kalau saya banyak kan ibu muda memang Bu, kalau di wilayah RW 2 iya banyak muda-muda makanya nambah terus Bu. Wis pendataan ibu hamil sudah selesai lahir manis. Iya. Katanya sih sudah pengajuan, cuma belum dikasih waktu suruh ini ngecek, ternyata belum sampai berapa kali belum. Kalau misalnya BPJS-nya pemerintah itu kan lama, kan kita harus bekerja. Iya. Paling BPJS mandiri kita uangnya harus Kayaknya masuk data DTKS deh. itu perlu nanti kita pikirkan lagi. Ya, nah ya. Itu data dari mana? Katanya itu apa? Itu kayaknya salah masuk timbangan juga kok. Yang dapat itu Abinaya waktu itu sudah sulit jangan dimasukkan. Masih kecetak ya berarti. Ini baru itu. Kalau ini datanya salah, Dewi salah Belum baru 4 bulan atau 5 bulan. 0 tahun 0 bulan. Itu waktu itu Februari, wong dia lahirnya Januari. Saya masuk itu berarti. Abinaya. Saril. Tekan itu berarti yang mau nyuwun data. Ada baju kan apa? Alamat beda. Jadi ini buat PM namanya bukan bawah, jangan aku dilakoni bangunnya jangan dibuatkan sip apa ya begitu kalau bukan harga makanya kalau domisili kok kontrak usah kok nimbang ya oli nimbang Tapi kalau domisili tidak masalah Bu. data puskesmas atau ibu ya Bu, kalau misalnya domisili nggak apa-apa, tapi kan bisa ya ini dasar koah, ini yang hanya domisili gitu. Kayak akhir kan banyak banget yang domisili Bu. Tapi kita masuk ke domisili mana itu aja. di keterangan paling tamu. oh iya gitu anune kosong-kosong ketir Gitu ya. Ya. berarti cuma dua ya Ya, ini mencewu ini ibu-ibu sudah laporan semua ya. Dan sudah sudah. Oh ya, satu. Ya, nanti tinggal kesimpulan ke masalahnya. Satu ayo monggo. ya ayo ambil sekilas Ya, nanti kita kesimpulan. paling banyak maaf pun ya Ostira Paling banyak yang pemberian dari puskesmas sampai paling banyak ininya tapi domisili di rumah Gimana? Itu yang PMP dari puskesmas yang anak akil itu yang KTP sama kakak ya itu karantina tapi domisili di sini aja. Nah, itu kan kalau puskesmas itu sana puskesmas ya. Coba urutin lagi gimana? Tapi itu nih mana? Apa nih kalau kemarin ngasih apa nih nganter Timbangan sih ya di rumahnya. timbangan sih Ibunya timbangan di rumah. Ibunya di mana? Itu yang Kartina. kan domisili di sini Di yang dari desa nggak ada Yang di desa nggak ada. Yang penting Tapi dari puskesmas itu urus. Oh, iya. Yang oh, ya, Yo, yang terakhir itu. Makasih ya kalau yang nanti Mas Mata menjelaskan. Ayo, nanti terakhir kasih konten anu Pak. PN Ibu. Apa pos berapa? 5. Pos 5
Ada 3, terus ditambah 6. 3 ya. Balikannya kursi Allah. Itu nggak mau menolak. Belum bisa menolak. Tulis menolak. Nanti kayak bingung. Bikin Masih mana ada yang menolak ini gimana nanti? Padahal terus Rizky Dwi Ardiansyah Basi hanya ada Rosani Burhan Akmal Malik kasih ibu kasih ibu anak begitu loyalis terus semuanya udah masih benar ya, masih bisa. Adalahnya ada. Nah, itu yang menolak satu ya. Yang lain kan apa oke lah, tinggal ada meninggal dan sebagainya. Nanti dibuat genetika pokoknya penuhan itu jadinya ini tinggi terus sama lagi tinggal akhir ada lagi siapa? Samira Pas 9 sama si Citok satu blok itu ada berapa? si Citok ya Aisyah Meka Chandra Tadi ada itu siapa aja? ini Aisyah Meka Chandra punya Mbak Asik karena putranya lagi masuk rumah sakit Oh, melu isi bu ini tapi ya orang terbaik di sini disorot aja ya bisa tidak ada tapi ini ada dua. ada juga kan sama Aisyah Meja sama ini kalau Aisyah itu semenjak jatuh dari kolamnya kan terus sangat gambarnya Anak tali ya. ini jadinya trauma jadinya Anaknya Mbak Tari iya sih gimana? dari sebelah sama kolam Iya, tuh kan kolam di rumah. kolamnya jadi terus banget Bisa. apa yang diterus itu lele umurnya pindah sih kan itu ya iya ini oh ini ya apa ini kiki kan kulit teh tapi kok kan ikan kan mana bisa itu ini ya mengarah tinggal ya kolamnya kan makanya lele tempat ini ujungnya di gawat psikolog ya ya kayak ada terapi ya anu trauma ya di sini ada meja cuma satu jam itu berarti ditambah ini sama ini Dan apa Bu? Tenang apa Bu? ini kalau meja anaknya agak pendek Mesa sih nanti siapa ya? Mana nak jenis-jenisnya nggak? Terus Mesa sama siapa lagi? meja sama Nur Alfa Nur Alfa. Sebenarnya kan sana jenis apa sih? Ini model tenek yang pada nang udah nang data ini di data terkait itu Aisyah mereka aja di sini tapi kan udah karena sudah dapat dari sini Dan yang dua itu nggak ada datanya, yang dua itu nggak ada datanya. Nanti minta keterangan kenapa gitu ya. ini pendek Banyak. Momonik apa sih? Momonik oh iya iya nanti ini meja namanya keterangannya sangat dengan yang tahu karena ini dasarnya seperti itu. Ya, Mas Iman ini sudah pada laporan semua. Tinggal monggo Mas Iman. Mungkin tadi ada beberapa masalah dan ada juga yang mungkin perlu ditangani khusus, bukan hanya PMT. Ini mungkin ada masukan, saran dan sebagainya. Monggo Mas Iman kan silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekdes, yang saya hormati perangkat Desa Buaan dan seluruh kader kesehatan di Desa Buaan. Dari beberapa materi yang saya cermati, satu adalah tolong yang bahani data-data yang tadi itu kan updating ya, itu segera dimasukkan di dashboard HDW gitu ya, biar ketahuan sasarannya siapa, terus tindakannya seperti apa, agar itu untuk menjawab di capaian TW1, karena di TW1 itu
sampai bulan Maret itu nggak ada transaksi belanja kaitannya dengan convergence stunting gitu ya. Jadi nanti di bulan April di TW2-nya Angkatan Laut sudah untuk belanja ini gitu. Karena tadi saya lihat di pelaporan sudah ada untuk belanjanya taggingnya stunting, dan itu kan mesti harus dijawab dengan suatu pelaporan. Yang kedua adalah penerima manfaat kegiatan posyandu. Itu memang selagi warganya ada di desa tersebut ya itu wajib dilayani gitu ya. Nah, yang harus diselesaikan adalah ini dalam proses justifikasi yaitu kependudukan. Jadi mohon warga yang tinggal di Rempoa dengan ketentuan kependudukan sekian bulan, sekian tahun harus pindah kakak ke sini gitu loh. Ini kan mesti harus jelas, karena apa? Ini akan mempengaruhi tingkat prosentasenya konvergensi stunting gitu, baik di tingkat oleh Mbak Hani di HDW ataupun di puskesmas gitu ya. Jadi puskesmas itu kan tahunya ya banyak yang di Rempoh itu ya harus dilayani, memang betul lah. Tapi pada saat kita berbicara BINIM gitu ya, BNBA-nya di mana, ternyata ada kependudukan yang sifatnya domisili, ada yang penduduk tetap, bahkan ada yang sudah sekian tahun tidak mau pindah ke sini. Ini kan mesti harus dijawab, diedukasi lah gitu gampangannya. Kenapa? Itu ya tanggung jawab bersama. Yang terakhir adalah coba sama Bu Aan itu dicek gitu ya, kaitan serapan untuk kegiatan konvergensi stunting gitu ya. Jangan sampai saya melihat sendiri TW1 dari Januari sampai Maret itu nggak ada belanjanya kaitan dengan stunting. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Emang selama 3 bulan sasarannya itu nggak butuh apa gitu loh. Ini kan harus gitu ya. Nah, makanya nanti di bulan TW2 April, Mei, Juni itu pasti ada penyerapan. Nah, penyerapannya berapa gitu, terus sasarannya siapa? Karena kalau kita bicara tentang tadi sekitar berapa 102 ya Bu ya yang untuk stunting ya. Nah, nanti serapannya kan berdasarkan apa itu namanya tagging ya Bang? Iya. Kemarin kan udah masuk itu yang tagging untuk honor guru PAUD. Betul, enggak yang khusus kan tadi ada program penanganan stunting. Nah itu kan kita 100 lebih lah. Nah itu pun harus Bu Aan harus bisa menganalisis. Di tadi kan data ada yang keliru gitu. Ini 100 itu sudah terbelanjakan sekian puluh juta, terus setelah ditangani oleh desa seperti apa gitu kan. Nah berapa bulan dia akan menjadi tanggung jawabnya kita dalam sebuah analisis. Karena apa? Nanti kalau analisisnya menurut kesehatan itu harus kita lanjut, ya maka dilaporkan gitu. Jangan sampai itu menjadi pembebanan di mana tadi bahasanya lebih beda itu double anggaran. Tapi setahu saya namanya double anggaran itu kalau seseorang itu menerima dari sumber yang sama. Nah kalau sumbernya berbeda dan itu menerima penanganan khusus, ya kenapa tidak gitu? Karena kan mungkin kemampuan dari pihak BOK yang dari puskesmas itu mungkin misal gitu ya sampai angka 1 gitu. Padahal si pasien itu harus sampai angka 5 dan desa itu bisa memenuhi sampai angka 5, ya otomatis harus segera ditolong gitu kan. Sifatnya seperti itu gitu. Nah sehingga hal semacam ini kan perlu harus ada analisis gitu ya. Jadi apa sih yang telah kita lakukan, proses seperti apa. Dan saya juga terakhir terima kasih gitu ya para kader kesehatan. Kemarin sesuai dengan tolong mungkin saya salah gitu, mungkin persisnya sama puskesmas 1 puskesmas 2 itu adanya penggabungan Bu Sri. Penggabungan jadi SK-nya nanti diperbaharui Bu, ini seluruh kader posyandu, enggak posyandu anak-anak, enggak remaja, enggak lansia itu jadi satu gitu ya. Nah tentang tempatnya satu kegiatan itu ya berbagai macam pelayanan gitu. Nah kalau dulu kan dipisah-pisah itu kan, oh hari ini kader lansia semua enggak, harus jadi satu termin itu pelayanannya itu 1 hari full day gitu, tinggal menggolah gitu. Ya memang kalau ngawali ya memang agak kagok gitu ya. Nah ini kan mesti
di setiap posyandu itu minimal itu 5 kader. Nah ini kan kesempatan. 5 kader itu untuk lansia semuanya. Sama iya. minimal. Nah ya. Nah ini kan perlu ditingkatkan kapasitasnya gitu loh, Bu Sekdes. Biar apa? Orang satu harus punya keahlian yang nangani anak, gitu ya, yang baduta gitu, yang balita. Nanti kalau ada orang yang lansia juga harus bisa nangani, kayak gitu. Nah, ada rematik juga nangani. Karena apa? Sekarang itu kan tidak ada meja 1 sampai 5, tapi adanya langkah 1, langkah 2 sampai langkah 5. Biasanya yang langkah 5 itu jarang dipergunakan, itu apa? Konsultasi kesehatan. Biasanya kalau saudara pada malu gitu. Dan terakhir ya, ini menjadi catatan kita bareng-bareng gitu ya. Khususnya adalah usia-usia rematri gitu ya, 10 sampai 24 tahun ya. Kita dalam masa-masa kita itu memberikan transfer knowledge gitu ya, baik itu ilmu sains ataupun yang agama gitu ya. Ya jangan sampai ada sebuah kasus gitu ya. Makanya mohonlah, bagaimana caranya Desa Rempoah itu tentang posyandu yang remaja, khususnya adalah penerima manfaat remaja itu sebetulnya ada berapa? Karena kita ketahui bersama gitu ya, pada saat ini desa itu sedang melaksanakan pemutahiran data indeks desa membangun berbasis data mikro. Nah, data mikronya diantara lain adalah akan ditanyakan berapa usia anak-anak di Rempoah yang usia 0 sampai 3 tahun, 0 sampai 4 tahun, nanti 5 sampai 9, sampai dengan 0 sampai 5-9 tahun itu akan didata, dan itu tidak boleh anomali. Jangan sampai itu terjadi pembiaran, oh ternyata nilainya nggak sama gitu. Nah itu nanti desa itu sendiri yang akan rugi, karena imbasnya satu, nanti perencanaan pembangunan yang bersifat skala desa ataupun nasional akan terganggu. Jadi intervensi kegiatan, terus intervensi uang yang akan masuk ke Rempoah, jadi orang nggak percaya ini datanya yang benar yang mana ini. Berikutnya yang lebih khusus lagi adalah untuk menentukan besarnya alokasi dana desa. Jadi ya kami mohon ya, data-data yang tadi gitu difikkan masuk dalam sebuah data indeks desa gitu ya, harus sama. Contoh kayak yang data stunting itu yang dipotong itu tahun 2023 ya Mbak Hani. Nah, jenengan harus hafal gitu ya. Tahun 2023 sing nikah sing saktin pipira jenenge sapa. Ora kudu naik angka tok loh. Karena apa, di situ akan menjadi intervensi program, oh ternyata Catinnya nggak pernah menerima layanan misalnya konseling, bimbingan gitu ya, TTD gitu. Itu harus jelas BNBA. Terus begitu juga remati orang atau sakit ya kudu orang atau sakit sebetulnya. Makanya kami mohon pemerintah Desa Rempoah sesegera gitu ya mengisikan data indeks desa, karena tadi saya cek gitu ya, salah satu desa sudah 100%. Tapi saya lihat di unduhan kuesionernya itu harus cek kembali, berarti ada data yang tidak valid. Jadi sekarang adalah pemerintah nggak mungkin akan melihat Desa Rempoah dari Jakarta ke sini, cukup melihat data-data yang disajikan oleh pemerintah desa. Itu aja Bu Sri, mbok ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, ayo kita bareng-bareng bangun Desa Rempoah yang lebih baik, lebih sejahtera, bisa dinikmati oleh semua masyarakatnya, tanpa pilih itu kelompok, tanpa pilih itu siapa. Karena Desa Rempoah itu adalah desa kita gitu ya. Sahiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Iman atas masukan dan sarannya. Mungkin untuk diskusi selanjutnya nanti kita ada kepastian ya. Angkanya sudah fix, anak-anaknya sudah fix, dan tadi ada apa yang disampaikan Mas Iman mungkin sudah terpikirkan. Tadi kan kalau menurut kita yang puskesmas, yang sudah dapat puskesmas jangan desa gitu. Tadi dengan ditakutkan debut anggaran. Tapi kata Mas Iman boleh begitu. Nanti
pasien itu memang butuh pertolongan yang harus tuntas. Ya, nanti kita mungkin diskusikan dengan PMT yang berbeda, Mas. Mungkin dari puskesmas kan ini sama-sama makan sih. Iya. Nah, oh ini butuhnya memang benar-benar butuh ya, butuh kita tangani secara lebih. Oh, dari puskesmas sudah makanan, kita apa yang lain? Maka mungkin seperti itu, gitu ya. Karena kita lihat dulu anak-anaknya itu apa sih kebutuhannya, memang benar-benar butuh apa enggak kayak gitu ya. Nanti dengan para kader yang tadi sudah ada tadi lebih dipilah-pilah lagi. Misalnya kayak tadi ya Bu Dewi kan sudah ada pilahannya tadi. Oh ini anak kau dapat dua-duanya. Ini perlu apa enggak sih yang dari puskesmas dapat makanan dari desa itu butuhnya apa, perlu apa enggak? Kalau misalnya kau udah cukup dengan dari puskesmas saja ya udah kayak gitu ya. Ya. Nanti dengan monggo dipilah lagi yang masing-masing kader, segera laporan ke Mbak Hani ya. Nanti karena Mbak Hani ini kan tugasnya melaporkan yang masuk ke aplikasi. Minta tolong para kader yang menangani stunting ini sering-sering laporan gitu ya ke Mbak Hani. Kayak tadi Bu Dewi ya bilang, nanti panjenengan adalah tim bagian dari RDS ini ya, dari timnya Mbak Hani. Jadi jenengan laporan apa saja ke Mbak Hani. Karena Mbak Hani akan ini yang menentukan sekali nanti dana dan sebagainya itu Mbak Hani laporannya. Dasarnya dari mana? Dari jenengan. Jadi nanti kita datanya sama gitu ya. Seperti itu nggih, Ibu. Saya kira ini sudah cukup. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Nah, untuk pertemuan kayak gini itu tidak cukup satu kali. Nanti mungkin semester ya. Nanti lagi minimal 3 bulan sekali dari kata Mas Iman. Nanti walaupun belum ada anggarannya nanti di perubahan nanti kita anggarkan kembali. Itu untuk rapat-rapat seperti ini nggih. Terima kasih sekali ini atas kehadirannya dan bantuannya Bu Bidan. Ini matur nuwun, nanti mohon tetap bimbingannya. Jadi Bu Bidan bukan siapa-siapa, tapi masih dalam keluarga kita. Jadi jangan nunggu saya misalnya datang undang ya. Malah kita ini butuh masukan dan saran karena kami tidak terus terang tidak paham sekali tentang RDS. Apa yang kita harus lakukan itu tidak paham. Jadi kalau tanpa bimbingan panjenengan semua Bu Bidan, ya kami tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa kegiatan yang akan dilaksanakan. Begitu, terima kasih.